Katekisasi nomor 11, di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula Dia mau membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Dalam penetapan baptisan yang berbunyi sebagai berikut, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Janji itu diulang ketika Alkitab menyebut baptisan adalah permandian lahir kembali, kelahiran kembali, dan pembasuhan dari semua dosa. Baptisan adalah permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari semua dosa. Jadi apakah permandian lahiriah itu sendiri pembasuhan dari dosa-dosa? Oh, bukan. Karena hanya darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membasuh kita dari segala dosa. Jadi mari kita mengerti bahwa saat saya percaya kepada Kristus, saya diselamatkan, tetapi saya harus dibaptis. Saya mengerti bahwa air baptisan adalah air biasa, bukan pengganti atau sama dengan darah Kristus atau Roh Kudus itu. Kalau demikian, apa alasan Roh Kudus menamakan baptisan itu permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa? Allah berfirman, demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian Dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti kotoran tubuh dihilangkan dengan air, begitu pula segala dosa kita dihilangkan oleh darah dan Roh Kristus. Tetapi terutama melalui jaminan dan tanda ilahi ini, Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sebagaimana tubuh kita benar-benar dibasuh secara lahiriah oleh air, begitu pula kita benar-benar dibasuh secara rohani dari segala dosa kita. Artinya, aku percaya bahwa melalui baptisan ada jaminan bahwa Roh Kudus benar-benar membersihkan dosa kita. Aku juga percaya bahwa melalui baptisan ada jaminan bahwa saya dilahirkan kembali. Lalu haruskah anak-anak kecil juga dibaptis? Harus. Mereka termasuk dalam perjanjian Allah dalam jemaatnya dan dalam jemaat, sama seperti orang-orang dewasa. Lagi pula melalui darah Kristus, mereka tidak kurang daripada orang dewasa, menerima janji kelepasan dari dosa-dosa dan Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman. Maka mereka pun, anak-anak pun, perlu dimasukkan dalam gereja Kristen dan dibedakan dari anak-anak orang yang tidak percaya. Melalui baptisan sebagai tanda perjanjian itu, sebagaimana dalam perjanjian lama dilakukan melalui sunat, yang oleh perjanjian baru diganti dengan baptisan. Mari kita percaya bahwa anak-anak juga umat Allah tidak lebih kecil mulainya dibandingkan orang dewasa. Aku percaya bahwa anak-anak juga bisa beriman dan bertumbuh imannya.
saya juga bisa percaya bahwa baptisan anak merupakan penerimaan anak tersebut sebagai gereja. Dan kita mengerti bahwa baptisan anak merupakan sunat hati dan pengganti upacara sunat di dalam Perjanjian Lama, dan tak berhubungan dengan teknis medis sunat. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam perjamuan kudus bahwa saudara mendapat bagian dalam kurban Kristus yang satu-satunya, yang terjadi pada kayu salib dan dalam semua hartanya? Kristus telah memerintahkan aku dan semua orang percaya supaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, agar perbuatan itu menjadi peringatan akan Dia, Yesus Kristus, yang disalibkan itu. Dia menambahkan janji-janji ini. Pertama, bahwa sebagaimana aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa roti Tuhan dipecah-pecahkan untukku dan cawan diberikan kepadaku, sepasti itu pula tubuhnya dikorbankan bagiku dan darahnya ditumpahkan untukku di kayu salib. Kedua, sebagaimana dari tangan pelayan aku menerima roti dan cawan Tuhan sebagai tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus, dan mengecapnya dengan mulutku, sepasti itu pula Dia sendiri, Yesus Kristus sendiri, memberi makan dan minum jiwaku dengan tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan, supaya aku beroleh hidup yang kekal. Ini adalah perintah Yesus Kristus sendiri. Mari kita mengingat Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Saya menganggap roti dan anggur adalah tubuh dan darah Yesus Kristus, walau saya mengerti bahwa itu adalah gambaran, simbol peringatan. Saya menikmati perjamuan kudus yang mengenyangkan jiwa saya. Mari kita menikmati perjamuan kudus mengenyangkan jiwa kita. Lalu apa arti makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darah yang ditumpahkan? Artinya bahwa kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati yang percaya, dan dengan demikian memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal. Di samping itu, kita makin lama makin dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal dalam Kristus maupun dalam kita. Memang Kristus ada di surga dan kita ada di bumi, namun persatuan itu membuat kita menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya, serta hidup dan diperintah oleh satu roh untuk selama-lamanya. Sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa. Saya mengerti bahwa saat saya makan roti perjamuan kudus, maka saya ikut serta mati dan bangkit bersama Kristus, sehingga saya berhak atas pengampunan dosa dan hidup kekal. Demikian juga dengan saudara-saudari. Saya juga yakin pada saat saya minum anggur di perjamuan kudus, maka saya juga dikuduskan dan dipersatukan dengan Kristus secara tubuh maupun roh kita.
Saya tahu bahwa roti dan anggur adalah satu kesatuan perjamuan kudus dan tidak bermakna bila dilakukan salah satunya, atau tidak bermakna juga bila dilakukan berulang-ulang. Mari kita mengerti ini. Mari kita ikut perjamuan kudus dan kita mengerti maknanya. Amin.